Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa peluang usaha, ya, khususnya karena menjelang bulan Ramadan, peluang-peluang usaha di bulan Ramadan. Di video kali ini kita akan membahas salah satu peluang di bulan Ramadan, yaitu peluang bisnis kacang mede, jual kacang mede. Saya mengenal bisnis jual kacang mede dari salah satu peserta pelatihan, sekaligus waktu itu beliau menjadi klien saya. Itu beliau adalah produsen kacang mede. Beliau tinggal di daerah Depok. Beliau sebagai produsen, setiap menjelang bulan Ramadan beliau permintaannya cukup banyak, 2 atau 3 bulan sebelum Ramadan itu sudah mulai bermunculan permintaan dari para reseller, dan total kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu, informasi dari beliau itu kurang lebih dalam satu total hingga Lebaran kurang lebih bisa 10 tonan lebih yang berhasil beliau jual sebagai produsen. Nah, kita lihat bagaimana peluang bisnis kacang mede di bulan Ramadan. Kita coba lihat datanya. Oke. Saya share screen. Ya, kita gunakan Google Trend. Ini adalah data pencarian kacang mede di menjelang bulan-bulan Ramadan. Kita lihat, kita masukkan kacang mede, kemudian kita setting di sini di 5 tahun terakhir. Grafiknya seperti ini. Ya. Ini mulai meningkat bulan Ramadan, kemudian beberapa bulan sebelumnya ini bulan Juli, kemudian Juni sudah mulai meningkat, dan Mei, jadi 2 bulan sebelumnya sudah mulai meningkat. Jadi setiap bulan Ramadan, menjelang Ramadan sudah mulai meningkat 2 sampai 2 bulan itu mulai meningkat, 2 bulan mulai meningkat. Ini hampir 3 bulan sebelumnya sudah mulai meningkat. Jadi grafiknya untuk kacang mede, dia punya grafik seperti ini. Setiap kali menjelang Ramadan dia mengalami peningkatan, tapi kemudian mengalami penurunan kembali setelah bulan Ramadan, ya, setelah Lebaran. Nah, ini bisa menjadi peluang yang menarik, ya, bagi yang mencari ide bisnis atau ide jualan menjelang bulan Ramadan atau di bulan-bulan Ramadan. Nah, kita lihat di sini kalau kita tarik di 12 bulan, kita lihat ini Ramadan tahun lalu. Nah, kemudian ini ya, sudah mulai peningkatan, dan ini forecastnya dia akan terus mengalami peningkatan. Sudah menjelang memasuki bulan Ramadan. Kemudian nanti akan peaknya sudah mendekati Lebaran seperti ini. Oke, lalu kita mau tahu ini peluang sebenarnya cocok untuk di wilayah mana. Kita lihat, ya, kalau berdasarkan subregionnya atau provinsinya, ini di sini untuk daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat, kemudian Belitung, Riau, ini seperti ini. Kemudian ada Kalimantan Barat, dan seterusnya. Jadi kalau berdasarkan provinsi seperti ini gambarannya. Jadi kalau berdasarkan kota, kita lihat
dia hanya satu, Jakarta. Ya. Nah, mengapa yang lain hilang gitu ya? Nah, karena Google Trend ini dia hanya menampilkan ya, sebarannya ketika sampelnya cukup, ya jumlah sampelnya cukup. Jadi kalau di sebuah kota ya, sampelnya kurang, maka dia tidak akan ditampilkan. Dan ini berarti Jakarta jumlahnya cukup banyak ya, sehingga bisa ditampilkan. Sementara di tempat yang lain ada tapi kecil-kecil ini, kecil tidak memenuhi volumenya kurang sehingga tidak ditampilkan oleh Google Trend. Tapi ada ya, ada seperti itu. Kalau kita lihat di bawahnya yang mengalami peningkatan untuk akhir-akhir ini, cara goreng kacang mede renyah dan gurih ya. Harga kacang mede 1 kilo 2020 ya. Nah, ini sudah mengalami peningkatan berarti sejak Desember sepertinya. Kemudian kacang mede per kilo gitu ya. Jadi harga kacang mede ya 1 kilo ya, sudah mengalami peningkatan. Kita lihat topnya, related query topnya, ini harga kacang mede yang tertinggi ya. Kemudian ada beberapa top yang lain. Nah, seperti ini peluangnya. Jadi dari grafiknya di Google Trend terlihat seperti ini. Lalu karena Google Trend hanya menampilkan statistiknya, grafiknya, ya, trennya saja, tapi dia tidak menampilkan jumlah permintaan pasarnya. Kita coba lihat jumlah permintaan pasar ya, sehingga kita bisa mengetahui seberapa besar prospeknya. Kita lihat jumlah permintaan pasarnya untuk Indonesia ya. Kalau kita buat di 12 bulan, memang dia cukup kecil ya. Dia kecil di 320. Contoh nih jual kacang mede, kemudian jual kacang mete ya, dan seterusnya ya. Meskipun kalau di total dia cukup besar ya. Di sini di 37.820 permintaannya. Memang kalau per keywordnya, nah ini tergantung keywordnya. Ya jual kacang untuk keyword permintaan jual kacang mede itu 320 rata-ratanya. Cuma yang perlu kita lihat di sini grafiknya, ini kenapa rata-ratanya 320? Karena bulan-bulan tertentu saja yang tinggi. Ini permintaan sampai 1.300 di bulan Mei 2020. Kita lihat 1.300-nya. Kemudian yang lain itu hanya 170 ya, 260, sehingga rata-ratanya jelas terlihat kecil. Nah, ini memang dia tinggi hanya di bulan Ramadan gitu. 2 bulan plus bulan Ramadan. Jadi memang wajar ya kalau rata-rata jadi kecil. Tapi memang ini menjadi peluang di bulan Ramadan. Kita lihat lebih jelas lagi ya, di bulan Ramadan ini. Kita lihat berarti tadi di bulan Mei ya, bulan Mei 2020 permintaan 1.300 se-Indonesia. Kemudian jual kacang mete 720. Ini permintaannya cukup besar. Nah, ini bisa menjadi peluang ya bagi rekan-rekan yang punya rencana bisnis di menjelang Ramadan ini atau nanti di bulan Ramadan ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita lihat ini 1.300, apakah benar hanya di Jakarta tadi gitu ya. Karena kita lihat ya di 1.300, kita lihat kalau di Jakarta permintaannya seperti apa. Ternyata di Jakarta 480. Nah, berarti benar bahwa di luar Jakarta juga banyak. Cuma memang karena sedikit-sedikit ya. Jadi ada 1.300 dikurang 480 ya. Seperti itu. Permintaan cukup banyak di 800-an ya. Nah, ini menjadi peluang bagi yang ingin buka atau cari usaha di bulan Ramadan. Total di Indonesia seperti ini. Baik,
Nah, memang untuk apa namanya, kemudian untuk perhitungan-perhitungan dan sebagainya, ya, kita bisa langsung tanya-tanya ya, cari-cari ke para produsen kacang mete ya, produsen kacang mete atau kacang mete ya. Di situ cukup apa namanya, harganya sangat variasi karena sangat variatif karena ada beberapa pilihan ya, ada pilihan kacang mete mentah, kemudian yang sudah digoreng, dan beberapa pilihan rasa biasanya seperti itu. Nah, silakan ya, mungkin ini bisa menjadi informasi bermanfaat harapannya. Semoga bisnis yang akan dijalankan nanti berkah ya, dan juga Ramadannya tetap bisa berjalan dengan ibadah yang sempurna. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum